Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi ya. Sekarang lanjut ya, masih dalam rangka Father's Day tahun 2023 dan masih melanjutkan kisah tentang bagaimana Nabi Nathan menegur Daud. Sekarang kita sampai pada poin yang ketiga. Jadi waktu itu Nathan bercerita mengenai dua orang kan, yang satu kaya, satu miskin. Kemudian yang kaya akan menerima tamu, tapi dia tidak rela untuk mengambil dombanya untuk disajikan sebagai makanan bagi tamunya ini. Instead dia merampas domba si miskin, satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang miskin itu, dan menyajikannya untuk tamunya. Sebelum Nathan minta pendapat, Daud langsung marah gitu. Dia langsung marah ketika mendengar kisah itu, dan dia mengatakan bahwa si kaya itu harus mengganti 4 kali lipat domba yang dirampasnya. Bukan itu saja, si kaya itu harus dihukum mati. Ya, jadi hukumannya ada 2, mengganti domba yang dirampasnya 4 kali lipat, dan yang kedua dia harus dihukum mati. Dan setelah selesai marah, Nathan berkata kepada Daud, ya kamu itu orangnya. Itu cuma perumpamaan saja ya, untuk menggambarkan betapa parahnya, betapa buruknya, betapa fatalnya dosa yang telah kau lakukan. Daud mengatakan apa? Immediately, seketika itu juga dia mengatakan, oh aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Tapi perhatikan jawaban Nathan. Nathan mengatakan, Tuhan sudah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Tuhan menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Maksudnya apa? Menjauhkan dosamu bukan berarti Daud tidak berdosa. Daud berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni, dan akibat dosa itu maut. Tuhan mengatakan engkau, Nathan mengatakan, firman Tuhan melalui Nathan mengatakan, engkau Daud, engkau tidak akan mati. Nah, kita belajar dari kisah ini bahwa ternyata hukuman yang diberikan Tuhan kepada Daud itu lebih ringan dibandingkan dari hukuman Daud yang dia jatuhkan untuk orang kaya dalam perumpamaan tadi. Atau dengan kata lain, hukuman yang Tuhan jatuhkan kepada Daud ternyata lebih ringan dibandingkan hukuman Daud atas dirinya sendiri. Kalau Daud itu raja yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman, maka dia bukan hanya harus mengganti 4 kali lipat domba yang dirampasnya, tapi dia harus dihukum mati. Ganti domba 4 kali lipat itu mudah kalau buat Daud. Yang susah itu dihukum mati kan, dia harus mati. Tapi Nathan mengatakan firman Tuhan yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan kasih setia, yang maha mengampuni. Tuhan menjauhkan dosa. Tuhan menjauhkan hukuman mati daripadamu. Kau tidak akan mati. Jadi hukuman Tuhan itu ternyata jauh lebih ringan dibandingkan kalau kita itu menghukum diri kita sendiri. Ya, saudara-saudara ya. Tapi apa yang kita bisa pelajari di sini? Ya, yang kita bisa pelajari di sini adalah bahwa Daud ketika ditegur bersalah, dia immediately seketika itu juga mengakui kesalahannya. Ini perlu kerendahan hati, ya. Karena tidak mudah bagi orang yang bersalah mau dan rela mengakui kesalahannya. Apalagi Daud adalah seorang raja yang besar, jika bukan raja yang terbesar di Israel. Bayangkan, raja mau mengaku salah. Raja mau mengaku salah, itu perlu kerendahan hati, perlu mengorbankan pride-nya. Kita bisa belajar dari Daud. Ini once again Father's Day, para ayah. Tapi bukan cuma para ayah, demikian juga untuk semua orang tua, ibu-ibu juga. Untuk spouse, suami, istri, untuk teman-teman, kalau bersalah, ditegur, mari kita merendahkan hati kita untuk minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Jangan tunggu didesak-desak, jangan tunggu kepepet, jangan tunggu dipaksa-paksa. Kita belajar sesuatu dari Daud, kalau salah, diberitahu kesalahannya. Dia raja loh. Kita ini bukan raja. Mari kita dengan rendah hati dan immediately langsung minta maaf. Perhatikan. Susah ya orang tua minta maaf sama anak-anak. Yang diminta untuk minta maaf kan anak-anak minta maaf sama orang tua, ya. Tapi kalau kita yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih berkuasa, itu mau minta maaf kepada anak-anak kita, you know what? Anak-anak kita akan belajar, oh papaku, mamaku adalah orang yang rendah hati. Maka anak-anak kita ketika dia akan menjadi orang tua nanti, dia juga akan meneladani kita dan mau minta maaf kepada anak-anaknya. Jadi
Ketika kita minta maaf dengan tulus kepada anak-anak kita, kalau kita berbuat salah, anak-anak kita akan belajar sesuatu yang positif. Mereka bukan melihat, oh bapakku banyak dosanya, ibuku banyak dosanya. Bukan itu yang mereka lihat. Yang mereka lihat adalah, oh bapakku dan ibuku rendah hati, mau mengakui kesalahannya. Padahal mereka itu orang tuaku loh. Aku ini anak muda yang tidak banyak pengalaman. Tapi kok mereka mau minta maaf sama aku. Ini teladan yang sangat positif sekali. Demikian juga dengan suami istri. Kalau suami minta maaf kepada istrinya, kalau istri minta maaf kepada suaminya, yang kita lihat tuh bukan dosanya yang bobrok, tapi yang kita lihat kerendahan hatinya, yang kita lihat ketulusan hatinya, mau mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, saudara, again ya, ini Father's Day, tapi ini berlaku buat semua orang. Kalau sampai kita berbuat salah dan kita sadar kita berbuat salah dan kita disadarkan kita berbuat salah, jangan tunggu kepepet, jangan tunggu dipaksa. Seperti Daud, mari kita meneladani Daud. Kita segera minta maaf, minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan seperti Daud. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan minta maaf kepada orang yang kita lukai. Dan minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Itu adalah sikap yang gentleman. Ya, orang tidak akan melihat keburukan kita, tapi orang akan belajar dan meneladani kerendah hatian kita. Haleluya. Yang keempat, saudara, ini yang keempat, kemudian Batsheba dalam hubungan gelapnya dengan Daud, dalam persinahannya itu kemudian melahirkan seorang anak, ya. Dan anak ini hidup selama 7 hari. Saya tidak tahu, Alkitab tidak menceritakan bagaimana keadaan anak itu selama 7 hari, mungkin sakit, mungkin tidak normal, mungkin tidak sehat, ya. Tapi pada waktu itu, Daud berdoa setiap hari, bukan cuma berdoa, dia berpuasa, tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau mandi, tidak mau mencuci mukanya. Jadi dia dalam keadaan yang sungguh amat sangat berduka, berdoa kepada Tuhan, minta tolong supaya kematian dihindarkan dari anak ini. Ya, karena Tuhan mengatakan, kamu tidak akan mati, memang Daud, kamu tidak akan mati. Cuman anak dari hasil hubungan gelap ini akan mati. Ya, Daud minta kemurahan Tuhan, kalau bisa jangan mati anak ini. Ya, sebagai ayahnya itu ya, kepada anak bayinya itu Daud sangat menyayangi dan minta kepada Tuhan, jangan sampai anak ini mati. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Pada hari yang ke-7, anak ini mati. Dan setelah anak ini mati, Daud kemudian mau makan kembali. Ya, pada waktu anak itu struggling dengan hidupnya, Daud tak mau makan, dia puasa, tersungkur di lantai, berdoa kepada Tuhan. Tapi setelah 7 hari anak itu mati, Daud bangkit, dia makan, dia minum, dia mandi, dia cuci mukanya, dia kelihatan segar lagi. Nah, orang-orang di sekitarnya bingung lihat Daud seperti itu. Ya, mereka mikirnya terbalik. Mereka mikirnya kalau pada saat anak itu sakit, Daud sedihnya luar biasa, berpuasa, berduka, menangis. Tentunya kalau sudah mati dia akan makin hebat lagi dukanya, makin hebat lagi nangisnya, makin hebat lagi puasanya. Tapi Daud bilang begini, waktu anak itu masih hidup, aku masih punya harapan Tuhan mengubah keputusannya. Siapa tahu Tuhan naruh belas kasihan dan membiarkan anak itu. Tapi ketika Tuhan sudah memutuskan keputusannya, anak itu mati, tidak ada lagi yang aku bisa perbuat. Aku tidak bisa maksa-maksa Tuhan lagi. Tuhan sudah menunjukkan kehendaknya, Tuhan sudah menunjukkan rencananya, Tuhan sudah menjatuhkan keputusannya. What can I do? What can I do? Right? Ada kata-kata kutipan yang baik sekali, yang kira-kira bunyinya seperti ini. Ajarkan aku untuk berani mengubah apa yang bisa aku ubah. Ya, ajarkan aku untuk berani dan punya kemauan untuk mengubah apa yang bisa aku ubah, tapi juga berikan aku kerelaan untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Ya, ini kutipan yang luar biasa. Yang bisa dirubah supaya kita diberikan semangat dan kerajinan untuk mau mengubah. Yang tidak bisa dirubah harus mau menerima kenyataan yang memang tidak bisa dirubah. Ada joke, quotation yang semacam itu mengatakan, berikan aku kopi untuk mengubah apa yang bisa aku rubah. Kopi itu kan simbol supaya kita bisa melek, kita bisa bangun untuk bekerja. Berikan aku kopi untuk mengubah apa yang bisa aku ubah. Tapi berikan aku wine, berikan aku anggur untuk menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Wine itu kan simbol pesta, pesta pora ya, mabuk ya. Nggak usah berpikir negatif. Artinya apa?
Untuk hal yang tidak bisa kita rubah, mau apa lagi? Ya bersenang-senang saja minum wine gitu kan. Jadi itu kira-kira joking dari quotation yang pertama. Saudara, Daud mengatakan, ketika anak itu masih mungkin hidup, aku berdoa setengah mati, minta kemurahan Tuhan. Ketika anak itu sudah mati, tidak ada lagi yang aku bisa perbuat. Aku harus menerima keputusan dan kehendak Tuhan. Again, ini Father's Day. Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita seringkali punya rencana, punya impian yang indah untuk anak-anak kita. Setiap orang tua yang sayang pada anak-anaknya punya impian yang luar biasa untuk anak-anaknya. Tapi mungkin Tuhan punya rencana yang berbeda dengan impian kita. Ya. Nah, pada saat itu kita boleh berdoa untuk impian kita. Kita boleh mempersiapkan untuk harapan-harapan kita pada anak-anak kita. Tapi ketika Tuhan memutuskan satu hal yang berbeda, kita perlu belajar dari Daud untuk berserah dan menerima pada kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu pasti yang terbaik, itu pasti yang terindah. Saya pernah mendengar cerita yang sangat menyedihkan, yang konyol sekali. Ada orang tua yang ingin anaknya jadi dokter. Kemudian anaknya karena tidak enak sama papa mamanya pergi ke sekolah kedokteran. Anak ini pinter, dia belajar dengan luar biasa rajinnya. Kemudian terima ijazah di wisuda, foto dengan orang tuanya. Kemudian setelah itu dia mengatakan pada orang tuanya, "Papa, mama, ini ijazah. Aku sarjana kedokteran buat papa dan mama. Karena ini yang papa dan mama inginkan." Dan dia tidak pernah kerja sebagai seorang dokter. Karena itu bukan yang dia inginkan. Saudara, sebagai orang tua, sebagai ayah ya, kita boleh punya rencana, kita boleh punya impian untuk anak-anak kita. Tapi jangan maksa loh, ya, jangan maksa ya. Bukan berarti kita perang dengan kehendak anak kita, kehendak orang tua, kehendak anak diadu, bukan. Tapi kita harus taat dan berserah pada kehendak Tuhan. Bukan hanya kita yang punya impian yang indah untuk anak-anak kita. Ingat, Tuhan pencipta mereka punya impian yang sempurna, punya rencana yang sempurna untuk anak-anak kita. Mari kita seperti Daud belajar untuk berserah kepada kehendak dan rencana Tuhan. Boleh mimpi, boleh merencanakan, boleh mengusahakan segala sesuatu. Tapi setelah Tuhan memutuskan, mari berserah dan taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi ada 4 ya, masih ingat? Yang pertama, dari orang kaya dan orang miskin, apa yang kita bisa pelajari? Ya, saya tidak anti kaya jasmani, saya tidak anti sehat jasmani. Tapi apa gunanya kaya jasmani, sehat jasmani kalau rohani dan moralitasnya bobrok? Ya, jadi yang penting bukan hanya jasmaniah saja, tapi juga yang rohaniah dan moralitas harus luhur dan kaya dalam hal rohani. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Pentingnya komunikasi. Ingat itu, belajar untuk berbicara dan mendengar dengan lebih baik. Komunikasi yang baik membangun hal-hal yang baik, membangun relasi. Komunikasi yang buruk menghasilkan hal-hal yang buruk. Ya, komunikasi yang buruk memecah belah. Yang ketiga, barusan masih ingat, kalau salah dikasih tahu salah, jangan terlalu sombong untuk minta maaf. Akui kesalahanmu dan minta maaf, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada orang yang kita lukai dan sakiti. Yang keempat, boleh punya impian, boleh punya rencana untuk diri sendiri, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk siapapun itu. Tapi kalau Tuhan punya kehendak dan rencana yang lain, mari kita rela untuk hidup taat pada kehendak dan rencana Tuhan. Saya yakin dan saya ingin meyakinkan, God's plan, rencana Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang luar biasa indahnya jika kita hidup taat kepadanya. Haleluya. God bless you all, luar biasa. Ini renungan untuk Father's Day tahun 2023. Sampai jumpa lagi.